inverse trigonometri, jadi ini melanjutkan pertemuan pekan lalu. Untuk inverse trigonometri kan terakhir sampai di sinus ya, bahwa trigonometri punya persamaan sendiri, lalu dia bisa menjadi inverse dengan catatan dibatasi. Oke. Materi singkat saja. Nah, ini merupakan grafik dari sinus, yang mana grafik sinus adalah fungsi periodik yang dia terus berulang ya, yang menyebabkan kalau berulang, berarti kan menghasilkan satu buah hasil yang didapat dari dua asal. Itu menandakan bahwa fungsi tersebut bukan lagi fungsi satu ke satu. Agar fungsi tersebut satu ke satu, maka tugasnya ya, kita batasi. Batasannya kemarin kan sudah ya. Nah, jadi seperti ini untuk yang sinus. Ketika sudah dibatasi, nilai X-nya itu lebih besar sama dengan minus Pi per 2, dan kurang dari sama dengan Pi per 2, maka dia sudah memiliki inverse karena sudah fungsi satu ke satu. Di mana grafik inverse yang sebelah kanan, ini saya nge-review aja, nanti materinya silahkan disimak lagi di video yang saya bagikan teman sebelumnya. Nah, dari fungsi inverse sendiri, mana tadi? Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang inverse dari trigonometri sinus, maka nanti notasinya sin pangkat negatif 1x ya, yang sebelah kanan di situ terlihat. Y sama di aksen sama dengan, bukan di aksen, karena ya aksen turunan. Y sama dengan sin pangkat negatif 1x, atau nanti terkadang kita ngomongnya itu adalah arcus sinus ya. Jadi bisa dibilang arcus sinus itu merupakan inverse sinus. Nah, ketika kita menganalisa sebuah persamaan inverse sinus, maka kita mencari sebuah nilai derajat sudut dari sebuah nilai trigonometri. Karena kan biasanya kalau kita berbicara tentang trigonometri itu, kita mencari nilai dari sebuah sudut. Contohnya sinus 90 derajat, itu kan satu. Nah, kalau inverse berarti kita mengembalikan tuh. Kita mencari arcus 1 dengan hasil 90 derajat. Jadi diputar aja. Kita memetakan dari Y ke X, balik lagi. Kemarin sinus sudah. Adapun untuk turunan dari inverse sinus, keywordnya, kata kuncinya, konsepnya adalah yang saya stabilo kuning. Jadi nanti kalau misalkan yang di dalam kurung itu adalah UX ya, arcus sin X atau UX ya. Kalau misalkan nilainya hanya X, maka nanti turunannya itu 1 per akar 1 min X kuadrat. Ya. Dengan stepnya, step itu kenapa kok dapat seperti ini? Karena kalian lihat di atasnya di situ ada, atau yang di sebelah kanan sini. Oke. Jadi di sini kan nilai yang di dalam kurung itu X ya. Sekarang misalkan yang di dalam kurung itu bukan X tapi UX. Contohnya. Jadi kan kita diminta untuk mencari arcus sinus dari X. Tadi hasilnya adalah 1 per akar 1 min X. Sekarang yang X-nya saya ganti dengan UX. UX itu jadi persamaan apapun ya. Bisa itu persamaan kuadrat, bisa itu persamaan tunggal, bisa itu juga persamaan trigonometri lain ya. Arcus sin, notasinya kan sin pangkat minus 1. Nah, caranya, ini kan berapa nih arcus sin? Caranya adalah, kita misalkan karena ini arcus sinus ya, kita misalkan dulu UX-nya dengan sin G. Oke, ini kita mau step by step, bagaimana sih hasilnya. Kemudian masing-masing ruas kita turunkan ya. Kita turunkan, yang sebelah kiri turunannya adalah U aksen X, atau juga boleh kayak gini kan ya.
turunan pertama dari UX sama dengan turunan dari sin Y. Turunan dari sin Y adalah cos Y pakai turun. Jadi kalau trigonometri turunan rantai ya. Yang di dalam kurung Y-nya saya kurungin biar menandakan bahwa yang di dalam kurung nanti diturunkan lagi. Oke. Cos Y dikali dengan sekarang turunan yang di dalam kurung Y aksen. Oke ya. Ini tulisannya boleh juga sih. Jadi U aksen X, maksudnya turunan pertama dari yang di dalam kurung. Lalu ya, saya pindahkan cos Y-nya ke sebelah. Kita enak pindahin apa nih? Kita enak pindahin Y aksennya aja ya. Jadi U aksen X sama dengan Y aksen sama, U aksen X dibagi Y aksen sama dengan cos Y. Sampai sini kita dapat persamaan baru ya, yang pertama. Oke. Terus kalian perhatikan bahwa ternyata ya cos Y itu boleh kita ganti atau dia ekuivalen dengan nilai akar 1 min sin kuadrat X, ya kan? Ini kita pinjam persamaan identitas trigonometri 1 sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Kalau ini Y berarti nanti di sini ganti dengan Y, sama aja ya. Oke. Mana tadi? Ini gini aja deh. Kita mencari Y, ada sebuah persamaan Y, arcus sin UX. Maka kita diminta untuk mencari Y aksennya berapa. Jadi ini yang saya pindahkan Y aksennya aja ya. Jadi kita dapati bahwa ternyata U aksen X per cos Y itu sama dengan Y aksen. Jadi, kan kita mau cari turunannya ya, turunan dari arcus sin UX. Maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen X per cos Y. Cos Y ingat diganti dengan akar 1 min sin kuadrat ya, dengan identitas trigonometri. Kita mau sederhanakan. Jadi U aksen X sama dengan akar 1 min sin kuadrat Y. Ya. Di mana sin Y-nya? Kalian perhatikan tadi kita dapat sin Y itu ini ya. UX. Kita kembalikan lagi aja. Jadi kesimpulannya, turunan dari arcus sinus UX itu adalah U aksen X dibagi dengan akar 1 min U kuadrat UX kuadrat ya. UX kuadrat. Oke. Atau U kuadrat X gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, perbedaannya adalah ini dengan persamaan umumin. Kalau dia yang di dalam kurung hanya X, maka turunannya langsung 1 per akar 1 min X kuadrat. Atau yang sebagaimana yang stabilo kuning. Ini ya. Ini saya tulis kesimpulannya ya. Untuk turunan pertama dari, atau gini aja. Jika ada sebuah persamaan yaitu arcus sinus X, maka Y aksennya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Itu sebagaimana adanya soal. Jadi kesimpulannya gini. Tapi kalau misalkan Y-nya itu adalah arcus sin UX itu persamaan apapun ya, maka turunannya adalah sebagaimana kita dapati tadi, U aksen X bagi dengan 1 min U X yang di
kuadratkan. Oke ya. Ini kesimpulan. Jadi kalian nggak bingung ketika yang di dalam kurung itu diubah ya, menjadi persamaan lain. Nanti silakan dicek sendiri ya. Oke, ini ya. Maksud saya tadi yang UX-nya, nah ini di dalam kurung bukan hanya X, tapi X kuadrat min 1. Kalau kita langsung coba-coba ya, atau langsung kita samakan dengan persamaan umum. Tadi kan persamaan umumnya di aksen dari arcus sin UX itu kan langsung ya. U aksen X dibagi dengan akar 1 min UX yang dikuadratkan. UX-nya itu adalah X kuadrat min 1, turunan U aksen X-nya adalah 2X ya, karena X kuadrat turunannya 2X, 1 turunannya 0. Jadi ini 2X dibagi dengan akar 1 min UX kuadrat. Oke, di sini saya tulis dulu. UX yang dikuadratkan. Jadi kan gini ya, X kuadrat min 1 kuadrat. Oke, kalian boleh cara cepatnya atau step by step nggak apa-apa. Jadi kan ini sama aja. X kuadrat min 1 kali X kuadrat min 1. X pangkat 4 dikurangin dengan X kuadrat, lalu min 1 kali X kuadrat adalah min X kuadrat juga, min 1 kali min 1 adalah plus 1. Atau UX kuadrat itu X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1. Ini saya turunkan dulu. Jadi kita bisa langsung ambil kesimpulannya. Bisa langsung cari. Dikurangi dalam kurung X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1. Bisa kita sederhanakan ya. 1 tambah 1 kan 2 ya. Enggak 1, ini sorry. Ini 1 dikurangin dalam kurung X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1. Ingat tanda bacanya ini min 1 dikurangin plus 1. 1 kurangi 1 kan 1 dikurangi plus 1 sama ya 1 kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Maka sisanya adalah 2X per akar ya. X pangkat 4 dikurangin 2X. Oke, ini saya rapikan dulu. Akar ya. Sisanya X pangkat 4 salah saya. Harusnya min X pangkat 4 plus 2X kuadrat. Biar nggak bingung, ini saya hilangkan dulu kurungnya. Jadi akar 1 min ketemu X pangkat 4 adalah min X pangkat 4. Min ketemu min 2X adalah plus 2X kuadrat. 1 dikurangin plus 1 sama aja min ketemu plus 1 min 1. Hasilnya ini adalah gede banget akarnya. 2X dibagi dengan 1 kurangi 1, 0, sisanya di sini ya. Min X pangkat 4. Min X pangkat 4 plus 2X kuadrat. Oke. Hasilnya seperti ini. Sama ya. Kalian boleh mengembalikan ke persamaan umum U aksen X per akar 1 min UX kuadrat atau step by step sebagaimana di sini bebas. Nanti kalian akan lihat perbedaannya. Kita coba untuk yang cos gitu ya. Ini kalau disusun ulang sama aja ya. Oke, nanti kalau misalkan kalian bingung, silakan dilihat lagi video dari rekaman pembahasan ini. Oke. Lalu kalau integral tinggal dikembalikan lagi ke persamaan umumnya. Kalau arcus sin X dikembalikan lagi. Kalau misalkan Y aksennya itu adalah 1 per akar 1 min X kuadrat, dikembalikan lagi berarti Y-nya, nanti turunannya atau integralnya adalah arcus sin X plus C. Ingat nanti integralnya ada plus konstanta. Kalau misalkan persamaan Y aksennya itu adalah tadi ya, U aksen X dibagi dengan akar 1 min UX yang dikuadratkan.
Maka ini kembaliannya ke anti turunannya atau dikembalikan ke fungsi inverse-nya gitu ya. Di anti turunkan atau integralkan, hasilnya adalah arcus sin UX. Atau notasinya boleh juga sin pangkat min 1 UX. Oke, ini contohnya kan ada ya. Nah, kemarin contohnya kayak gini nih. Ingat di situ, kalian perhatikan yang persamaan nilai yang di bawahnya, nilai yang di dalam akar, itu 4 min X kuadrat. Ini belum bisa kita kembalikan ke persamaan umum karena masih angka 4 di sini harusnya 1 ya, 1 min X kuadrat. Kalau di sini masih 4, maka harus dimodifikasi, stepnya sudah ada, nanti kalian cek aja video sebelumnya. Kalau misalkan ada yang kurang paham dari videonya, bisa langsung ditanyakan. Oke, untuk mempersingkat waktu dan sekaligus memberikan pemahaman lebih tentang trigonometri, kita lanjut dulu ya. Bentuk lain dari trigonometri kan ada kosinus. Nah, sama untuk kosinus, awalnya merupakan fungsi periodik yang dia bukan fungsi 1:1 dan tidak memiliki inverse. Kalau misalkan bukan fungsi 1:1 kan dia tidak punya inverse ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian perhatikan sebelum kita berbicara tentang fungsi inverse kosinus, kita cek dulu cos itu fungsi grafiknya seperti ini karena fungsi periodik yang pertama. Di mana X-nya itu dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi nggak terhitung jumlah, nggak terhitung nilai X itu berapa. Fungsi kosinus bukan fungsi 1:1 dan tidak memiliki inverse, awalnya karena tidak dibatasi. Kita mau ambil pembatasan di sini sama di sini, sehingga grafiknya berubah menjadi seperti ini ya. Maka kalau sudah kita batasi, kita punya yang namanya inverse di situ. Oke, ini gambar barunya. Kita batasi di situ X-nya adalah dari 0 sampai pi. Ya. Untuk nilai X-nya 0 sampai pi. X-nya lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Adapun hasil Y-nya nanti untuk fungsi fungsi kosinus ya, Y sama dengan cos X, hasilnya nanti Y-nya itu antara atau Y-nya lebih besar sama dengan minus 1, kurang dari sama dengan 1. Oke. Maka inverse-nya pertama dari segi grafiknya. Untuk fungsi kosinus, grafiknya adalah seperti ini. Kalau inverse kan tinggal dicerminkan ya. Kalau kita belajar tentang inverse tinggal dicerminkan. Awalnya kalau bukan inverse itu kan memetakan dari X ke Y. Jadi dikasih X dapat nilai Y-nya berapa. Memetakan dari X ke Y. Adapun inverse itu memetakan dari Y ke X. Jadi kita tahu dulu nilai Y-nya itu berapa untuk mencari nilai X-nya. Di sini ya. Maka untuk hasil dari Y-nya itu, untuk Y ya, batasan Y-nya belum ditulis ini. Y-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi. Ya, nilai Y-nya kalian lihat grafik sumbu Y-nya dari 0 sampai pi. Adapun nilai X-nya, maka dari minus 1 sampai 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 1, sama dengan minus 1, dan kurang dari sama dengan 1. Sama dengan sinus, ketika kita mencari inverse kosinus, maka itu sama aja mencari derajat sudut dari nilai X-nya berapa. Kan biasanya kalau kita pakai persamaan trigonometri itu, kita diberikan sebuah derajat ya, contohnya cos 90 derajat, sehingga kita bisa tahu nilai dari cos 90 derajat adalah 0. Nah, sekarang dibalik nih, kita dikasih nilai 0 untuk mencari sudutnya.
kita dikasih nilai X untuk mencari sudut. Contohnya arcus cos 1. Arcus cos 1 itu adalah nilainya, kalau kalian lihat, arcus cos 1. Nih, arcus cos 1. Oke. Kalian lihat di situ ketika arcus cos 1, kita tarik ke sumbu Y, hasilnya 0 ya. Maka hasilnya 0 derajat. Contohnya ya. Nah, di sini nih. Kita diminta untuk mencari cos pangkat minus 1 dari 0 atau arcus cos 0. Di mana arcus cos 0 nilainya itu 90 derajat atau pi per 2. Sama aja ya. Jadi jangan bingung untuk mencari nilai arcus cos X atau cos pangkat minus 1X atau inverse cosinus. Oke, tadi sudah. Kalau kita sudah paham tentang fungsi inverse dari cosinus, sekarang kita cari nih turunan fungsi inverse-nya. Turunan fungsi inverse-nya. Ya, arcus cos X, notasinya arcus cos X atau cos pangkat minus 1. Nanti kalau misalkan kalian mau menulis persamaannya. Oke, jika ada sebuah persamaan Y sama dengan inverse cos X atau arcus cos X, jadi nanti ke depannya untuk inverse saya sebutnya arcus ya. Jika ada sebuah persamaan Y sama dengan arcus cos X, jika dan hanya jika nanti X-nya kita misalkan dan X-nya kita misalkan sebagai cos Y. Jika dan hanya jika X-nya adalah cos Y. Nilai X sama dengan cos Y. Nah, di sini kalian perhatikan. Kalau di arcus sinus tadi, X-nya yang di dalam kurung ini, atau nanti UX boleh ya, itu kan diganti sin Y. Nah, kalau di arcus cos X, X-nya diganti dengan cos Y. Nanti di arcus tan X, X-nya diganti dengan tan Y. Sesuaikan dengan arcusnya ya. Sementara kita belum UX, kita pahami dulu yang X biasa. Oke, sebagaimana di sinus tadi, luas kanan dan luas kiri kita turunkan ya. Ini buat tahu kenapa kok tiba-tiba muncul nilai seperti itu. Nanti kalian langsung pahami atau hafalkan nilai arcus cos X nggak apa-apa. Oke, ini masing-masing luas kita turunkan ya. Jadi turunan pertama dari X yang di sini juga ya. Turunan pertama dari cos dalam kurung Y. Ingat ya. Turunan pertama dari X adalah 1. Ingat ya, X pangkat 1 turun jadi 1. X pangkat 2 turun jadi 2X. X pangkat 3 turun jadi 3X. Turunan dari cos Y, maka kalian turunkan dulu persamaan cosnya. Jadi trigonometri cos ya. Turunan dari cos itu sin cos min sin. Oke, turunan pertama dari cos Y adalah min sin Y. Lalu yang di dalam kurung jangan lupa diturunkan. Turunan dari Y adalah Y aksen. Sehingga nilai Y aksen ini kita pindah ke kanan, ke kiri. Jadi nilai Y aksen sama dengan 1 per min sin Y. Oke. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Oke. Nah, setelah itu ya, maka kita dapat kesimpulan di sini. Turunan pertama dari arcus cos X itu adalah min 1 per sin Y. Nah, dengan menggunakan persamaan identitas trigonometri, kalau cos Y itu diganti akar 1 min sin kuadrat Y, kalau sin Y berarti diganti. Ini sudah ada nih. Ini saya biar nggak tulis 2 kali, langsung aja ya ke bawah ya. Kalian fokus ini ke sini.
Oke ya. Jadi min 1 per sin Y, sin Y-nya kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat Y. Oke, kalian perhatikan di situ. Dan ternyata nilai cos Y itu adalah X, ya kan ya. Maka cos kuadrat Y itu adalah X kuadrat. Jadi cos kuadrat Y kita ganti dengan X. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian mau menurunkan inverse cosinus, X turunannya adalah ini. Min 1 per akar 1 min X. Perbedaannya dengan sinus, kalau sinus arcus, turunan arcus sinus itu yang atas nilai positif ya. Atau nanti saya simpulkan. Oke ya. Nanti kita simpulkan di bawah kalau sinus itu positif, kalau kosinus negatif. Karena ini sama dengan sinus, kalau sinus tadi kalau UX gampang ya, maka ini kalau Y biasa, kalau misalkan Y sama dengan cos min 1X. Kalau misalkan Y-nya itu adalah cos min 1 UX atau arcus cos X, maka Y aksennya, ingat langsung aja U aksen X dibagi dengan akar, tapi ada negatif yang sini jangan lupa ya. Akar 1 min X kuadrat, simple. Oke. Ini kalau misalkan X-nya itu bukan X saja, tapi X atau persamaan lain. Nah, di sini ada contohnya, ini langsung dikasih contoh. Y sama dengan arcus cos sin X. Nah, UX-nya itu adalah ini. Kalian perhatikan. Kalian misalkan, oh ternyata UX-nya atau yang di dalam kurung itu adalah sin X. Maka nanti sin X kita misalkan sebagai cos Y, ya kan ya? Kalau dia inverse cos, maka nanti yang di dalam kurung atau UX-nya dimisalkan atau diganti nilainya dengan cos Y. Oke, maka ini menjadi apa? Nih, bawah ya. Sin X sama dengan cos Y. Masing-masing ruas diturunkan. Turunan sin X, oke, di sini, saya turunan dari sin dalam kurung X, itu adalah cos X, yang di dalam kurung perhatikan turunan dari X kali 1. Atau gampangannya kalau sin X langsung aja, turunannya adalah X. Tapi kalau misalkan cos Y, turunannya adalah sin cos min sin Y dikali dengan Y aksen. Oke, ya di sini ya. Cos X sama dengan min sin Y kali Y aksen. Sekarang kita mau jadikan Y aksen aja. Jadi Y aksennya sama dengan, ini pindah ruas ke kiri ya. Jadi cos X dibagi dengan sin Y, min sin Y, atau hasilnya turunan dari Y aksen adalah seperti ini. Nanti kalau misalkan kalian ada yang nggak paham atau ketinggalan, kasih tahu. Sehingga turunan dari arcus sin X itu adalah ini dulu awalnya. Baru sekarang kita mulai mengganti-ganti apa yang ada di dalam apa yang ada di bawah nanti. Ya. Kan kita dapat nih bahwa turunannya itu adalah min cos X per sin Y. Nah, yang di bawah, ingat tadi kalau sin Y diganti dengan akar 1 min cos kuadrat Y ya. Oke. Jadi hasilnya min cos X per akar 1 min cos kuadrat. Lalu ternyata di permisalan tadi, cos Y itu sin X. Maka kalau cos kuadrat Y boleh kita ganti dengan sin kuadrat X. Ya. Jadi hasilnya min cos X per akar 1 min sin kuadrat X. Lagi-lagi, oh ternyata sin X boleh kita kembalikan lagi ke cos X. Oh enggak, salah. Ngapain kita bolak-balik? 1 min sin kuadrat X itu merupakan cos kuadrat X ya. Ya kan ya? Nah,
sin kuadrat X adalah mana? Gini berarti. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat X nilainya adalah 1 min sin kuadrat X. Yang ini. Jadi cuma diputar-putar-putar, yang penting kita bisa dapat nilai akhirnya seperti itu. Yang di dalam akar diganti dengan cos kuadrat X. Akar dari cos kuadrat X itu cos X ya. Jadi kuadratnya hilang. Cos X dibagi cos X, yaitu 1, jangan lupa tanda minusnya. Saya adalah minus 1. Ya. Hasilnya minus 1. Itu kalau mau step by step. Atau kalian langsung nanti coba sendiri ya. Coba langsung Y sama dengan arcus cos UX di aksen sama dengan U aksen X dibagi dengan akar 1 min. Kalau arcus, kalau cos ada minusnya, jangan lupa. 1 min U X yang di kuadrat. Kan berarti turun UX-nya itu kan sin apa? Sin X ya. Turun dari sin X cos X. 1 min sin kuadrat X. Cepat. Nah, ini baru di otak-atik dapat di situ. Oke ya. Ini kan sama aja kayak yang atas. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang integral. Sama dengan yang tadi ya. Kalau turunan dari arcus cos X adalah min 1 per akar 1 min X kuadrat, maka integral atau anti turunan dari min 1 per akar 1 min X kuadrat, anti turunan dari ini ya kita kembalikan lagi menjadi ini, arcus cos X plus C. Ingat, harus dikembalikan ke persamaan umum. Yang di dalam akar itu harus 1 min X kuadrat. Contohnya misalkan ya, berapa sih integral dari integral dari 1 integral dari min 1 per akar 4 min X dx. Oke, kita modifikasi aja integral 1 yang di dalam ini ya, kita jadikan dia penyebut yang di dalam akar kita modifikasi. Jadi 4 dalam kurung 1 min X kuadrat. 4. Jangan ya. Kita keluarkan 4-nya. 4 itu keluar jadi akar 2. Jadi gimana nih? Integral min 1 per 4 dalam kurung akar 1 min X kuadrat per 4 dx. 4-nya keluar jadi 1 per 4 integral dari min 1 per ini 4 sih 2. Akar 4 itu 2. Oke, jadi kan udah enak. Akar 1 min dalam kurung X per 2 kuadrat ya. Sama aja. X per 2 kuadrat itu kan X kuadrat per 4. Ini integralnya. Integral ini dx. Ini sudah menjadi persamaan umum ya. Min 1 per akar 1 min X kuadrat X per 2
kuadrat. Oke. Maka hasilnya adalah setengah. Nanti kalian step by step silahkan dicoba sendiri ya. Langsung kita kembalikan ke arcus cos UX. Jadi setengah kali cos pangkat minus 1 UX-nya X per. Oke. Nah, ini coba kalian turunkan apakah benar hasilnya adalah seperti ini. Coba aja kalian turun. Ini kan cos min 1x ya. Berarti langsung aja. Setengah ini turunannya. Kita kembalikan lagi. Y aksennya adalah setengah dikali U aksen itu turunan adalah setengah. Ya. X per 2x setengah kali X itu turunannya adalah setengah per akar 1 min X per 2 kuadrat atau 1/4 benar. Oke. Berarti di sini nggak usah dikeluarin setengahnya ya. Jadi ini begini maksudnya min setengah. Kan maka hasilnya adalah tadi berapa setengah kali 1 per akar 1 min X per 2 yang dikuat. Atau kita masukin 4 min 4 min X aja ya. Jadi putar aja dikembalikan. Sekarang yang tangan hampir sama sebenarnya tangan ya. Awalnya tangan bukan merupakan fungsi satu kesatu dan dia tidak memiliki inverse. Agar dia menjadi fungsi satu kesatu dan memiliki inverse kita batasi. Ini kan awalnya grafik tangan ya. Maka batasannya kita di sini dari negatif pi per 2 sampai pi per 2 ya. Kita batasi X-nya. Ini kalau kalian perhatikan di situ X-nya bukan infinity sampai infinity, tapi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Atau gini aja. Biar kita nggak ubah-ubah, yang kita ubah yang di dalam X. Jadi gini, nanti kalian ubah sendiri. Jadi nilai X-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2, nilai Y-nya lebih besar dari minus tangga sampai atau kurang dari antara minus tangga Y-nya lebih besar dari minus tangga kurang dari tangga. Nah, ini baru punya inverse. Lalu kita lihat grafiknya. Grafik dari inverse adalah seperti ini. Jadi, Y sama dengan inverse tan X, grafiknya seperti ini. Karena kita cerminkan terhadap Y sama dengan X ya. Maka nilai X-nya menjadi berapa? Min tak hingga sampai tak hingga ya. Dan Y-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ini kalau dari segi grafik. Oke. Jadi misalkan kita diminta nih untuk mencari nilai berapa sih arcus tan dalam kurung 1. Atau notasinya sama aja tan min 1 dari 1. Kalau kita kembalikan ke sudut istimewa, yang nilainya itu 1 adalah berapa? 45 derajat ya. Atau pi per. Ya kan ya? Sama.
Jadi kalau inverse itu mencari derajat sudut yang diketahui nilai. Sama dengan sin inverse. Kenapa kok saya bisa langsung cepat nih hafalin? Ya, karena saya sudah hafal. Jadi nanti kalian hafalkan sendiri sudut-sudut istimewa. Misalkan sin 45 berapa, cos 45 berapa, cos 30. Gitu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah turunannya. Ya nggak sih? Ini turunan. Langsung deh. Kalau misalkan persamaan Y sama dengan tan pangkat min 1x, maka turunannya adalah 1 per sekan padat Y. Dari mana dapatnya? Oke, di sini kalau kalian mau mencari step by step ya. Ada sebuah persamaan Y sama dengan arcus tan X, di mana X-nya jika dan hanya jika X-nya adalah tan Y. Oke, dari sini harusnya kalian paham. Kalau di arcus cos X tan X-nya sama dengan cos Y, kalau di arcus sin X, X-nya sama dengan sin Y. Nah, kalau di arcus tan X, X-nya sama dengan tan Y. Nah, di sini masing-masing ruas kita turunkan. Turunan dari X adalah, ini harusnya ada 1 sama dengan 1, turunan dari tan Y. Jadi turunan dari tan Y itu langsung aja sekan kuadrat Y kali Y aksen. Ya. Ini kalian bisa coba sin Y per cos Y diturunkan. Oke. Jadi Y aksennya sama dengan 1 per sekan kuadrat Y. Oke. Karena ini nilainya tidak ada hubungan dengan X, jadi nggak usah diganti dengan X ya. Jadi cukup sampai situ aja. Lalu misalkan gimana kalau itu bukan X tapi UX? Ya udah kita coba aja. Y sama dengan arcus tan UX. Maka step by step ya, kita misalkan dulu UX-nya adalah tan Y. Ini kita turunkan masing-masing ruas, jadi ini U aksen X sama dengan sekan kuadrat Y kali Y aksen. Sehingga Y aksennya apa? Ini pindah ke kiri ya. Jadi Y aksennya sama dengan U aksen X per sekan. Jadi kesimpulannya, langsung aja. Kalau arcus tan X, maka Y aksennya tinggal atasnya ditambah U aksen aja. U aksen X dibagi dengan sekan, simpel ya. Ada contohnya enggak? Oke. Atau boleh sekarang kita sederhanakan ya. Jadi ternyata kalau sesuai dengan identitas trigonometri bahwa sekan kuadrat Y itu 1 plus tan kuadrat Y. Oke. Ini identitas trigonometri. Bahwa sekan kuadrat Y sama dengan 1 plus tan kuadrat Y. Oke. Ini kenapa seperti ini ada turunan ya? Ini nggak perlu kita bahas, nanti kalian cek sendiri materi 41 atau kalkulus semester 1. Oke, kalian perhatikan di sini bahwa ternyata sekan kuadrat Y boleh kita ganti dengan 1 plus tan kuadrat Y. Oke, jadi awalnya adalah 1 per sekan kuadrat Y, jadi 1 per 1 plus tan kuadrat Y. Nah, dari sini baru tuh ada hubungan. Oh, ternyata tan Y itu adalah X, maka tan kuadrat Y kita ganti dengan X kuadrat. Oke, jadi seperti ini. Ini jika arcus tan X. Kalau yang UX gimana? Ya udah kita sesuaikan aja. Berarti yang Y aksen jadi U aksen X dibagi dengan 1 plus X kuadrat ya, sama aja. Kembalikan lagi ke arcus tan X plus C. Ini contohnya nih. Tentukan Y aksen atau turunan pertama dari Y sama dengan arcus tan E pangkat X.
Yang di dalam kurung UX-nya adalah E pangkat X. Kalian ingat kembali, turunan E pangkat X itu kan ya E pangkat X dikali dengan 1. Atau turunannya adalah E pangkat X itu sendiri. Ya, kalau E pangkat 2X berarti turunannya nanti E pangkat X kali 2. Jadi cek lagi materi eksponensial. Masing-masing ruas kita turunkan ya. Kalau misalkan kalian mau gunakan yang tadi ya, U aksen X per, langsung cara cepatnya coba deh. Cara cepatnya. Bawahi aksen, U aksen X bagi dengan 1 plus X, UX aksen kuadrat. UX yang di kuadrat. Kalau UX-nya adalah E pangkat X, maka U aksen X-nya adalah E pangkat X itu sendiri. Jadi langsung cepat aja, E pangkat X dibagi dengan 1 plus E pangkat X kuadrat adalah E pangkat 2X. Simple. Sama ya. Oke, atau kita coba deh step by step. Masing-masing ruas kita turunkan. Turunan dari Tania adalah sekant kuadrat kali Y aksen, maka Y aksennya menjadi E pangkat X per sekant kuadrat Y. Sekant kuadrat Y kita ganti menjadi akar 1, ini nggak ada akar, salah. Ini nggak ada akar ya, nanti dihapus deh, akarnya pun nggak ada. Jadi E pangkat X per 1 plus tan kuadrat Y. 1 plus tan kuadrat Y, ingat tan kuadrat Y-nya itu adalah E pangkat X kuadrat atau E pangkat 2X. Jadi hasilnya akhirnya adalah E pangkat X per 1 plus E pangkat 2X. Soal selanjutnya, ini contohnya, kalian bisa cek sendiri ya. Ingat, ini adalah sebuah perkalian dua buah fungsi. X dikali tan pangkat min 1 akar X. Nah, ini merupakan perkalian dua buah fungsi, turunan kali dua buah fungsi itu U kali V ya. U kali V adalah U aksen V plus V aksen U. Nanti setelah itu, ini kan V ya. V aksennya baru kalian gunakan turunan atau step by step yang ada di teori turunan inverse tan. Ada step by step, nanti silahkan dibaca aja. Integralnya kita kembalikan lagi aja ke arcus tan X plus C. Contohnya, ini nggak ada contoh. Ini saya simpulkan aja ya. Dari bahasan kemarin dan hari ini kita simpulkan. Kalau misalkan, ini kayaknya di bawahnya ada deh. Saya cek dulu. Oke, ini. Oke. Bentar ya. Bentar. Oke, wait. Terganggu tadi. Oke. Integral tadi saya simpulkan dari sini ya. Jadi dari yang kemarin sampai saat ini kesimpulannya seperti ini. Langsung dikasih di sini. Yang umum itu adalah nanti inverse sin, inverse cos, dan inverse tan. Adapun sekan, sekan, kosekan, dan kotangan nanti ini aja. Kalian buat wawasan kalian. Tapi yang sering keluar nanti sin, inverse cos, dan inverse tan. Inverse sin tadi apa turunannya? 1 per akar 1 min X kuadrat. Turunan inverse cos apa? Tinggal diganti jadi min 1. Turunan dari inverse tan apa? 1 per 1 plus X. Selesai ya. Kalau kalian pahami kuncian seperti ini, tapi kalau misalnya kalian butuh step by step atau analisa per langkah, nanti kalian kembalikan ke teori-teori.
Nah, ini contoh berapa sih integral dari persamaan berikut. Ini mungkin kalau kalian nggak dikasih tahu ini diintegralkan terhadap apa, bingung kali ya. Integralkan menjadi inverse tangen. Nah, inverse tangen tadi apa? Persamaan umumnya 1 per berapa? 1 plus X kuadrat. Atau ini ya, koefisien X per 1 plus UX yang di ternyata yang di bawah itu masih 4 plus X kuadrat. Ya, ini kita jadikan dia persamaan ini. Menjadi 4-nya, kita modifikasi ya. 4-nya keluar dalam kurung 1 plus X kuadrat per 4. dx. Seperempatnya keluar. Oke. Seperempatnya keluar. Ya. Seperempat keluar integral dari 1 per 1 plus X pangkat X per 2 pangkat 2. dx. Oke. Bentar, coba saya cek dulu. Ada yang salah nggak? Integral 1 per 1 plus X per 2 pangkat 2. 1. Oke. Ini ya. Ini kita misalkan. Yang di dalam kurung kita misalkan. Yang di dalam kurung itu adalah UX sama dengan X per 2 atau UX ya. Kita turunkan masing-masing ruas, jadi aksen X sama dengan setengah. Atau kita gunakan yang itu kan tuh ini ya. U sama dengan X per 2. DU per DX sama dengan setengah kan ya. Jadi turunan X per 2 itu 1. Nah, di sini baru nih. Kalian perhatikan. Maka nilai DX-nya itu adalah DU kali 2 sama. Oke, jadi di sini saya tadi belum, biar nggak bingung. X per 2 saya ganti, ini bukan 4 ya, salah tadi. U kuadrat DX. DX-nya diganti apa? DU per DU kali 2 ya. Jadi, oke, DX-nya diganti 2 kali DU, 1 per 1 plus U kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, duanya kita keluarkan jadi di sini. Duanya ke sini. Jadi 2 per 4 integral 1 per 1 per 1 plus U kuadrat DU. Nah, ini kan sudah menjadi persamaan umum inverse tangen ya. Integral dari fungsi inverse tangen ini adalah inverse tangen U atau arcus tangen U. Tengah kali arcus tangen U plus C. Oke. Kita kembalikan U-nya. U-nya jadi U-nya adalah X per 2. Jadi hasil akhirnya adalah setengah tan pangkat min 1 X per 2 plus C. Saya. Kalian coba sendiri di situ. Ini kalau kalian mau baca silahkan. Saya ambil sampel di sini. Clue-nya adalah ingat bedakan arcus sin X kuadrat dengan X dalam kurung dikuadratkan dengan yang ini. Arcus sin X kuadrat dengan arcus sin X yang mereka dikuadratkan. Ini kan sama aja seperti ini, jadikan U kali V ya. Turunan dari U kali V adalah seperti ini. Nah, baru kalian pinjam itu persamaan turunan dari inverse sinus.
Oke, ini kesimpulannya tadi ya. Ini yang sering keluar persamaan. Kalian paham yang sinus, kalian paham yang kosinus tinggal diganti dengan -1, kalian paham yang tangen tinggal akarnya dihilangkan. Dan itu plus ya. Adapun sekan, kotangan, dan kosekan ya nanti jarang keluar sih biasanya. Oke, pencermatan ada yang kalau 1 menit, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak kita lanjut. Silakan dicermati. Jadi ketiga persamaan ini 1 menit. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan aja. Silakan. Dicermati dulu atau ada yang belum paham. Oke. Oke. Kira-kira lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Dari kalian gimana? Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah. Oke. Setelah kita mempelajari tentang inverse trigonometri, sekarang kita lanjut sedikit tentang hiperbolik. Nih, ada hubungannya nih. Apa sih fungsi hiperbolik? Bentukannya seperti apa? Nah, di sini kita definisikan aja, nggak usah panjang lebar. Pertama, ada beberapa fungsi hiperbolik. Yang pertama, fungsi kosinus hiperbolik, notasinya atau penulisannya adalah seperti ini, bahwa fx sama dengan cos hiperbolik x. Atau boleh kita tuliskan dengan menggunakan eksponensial. Jadi sama aja, cos hiperbolik x itu nilainya sama dengan e pangkat x plus e pangkat min x per 2. Ini yang sering keluar aja yang saya bahas ya. Sisanya sama aja. Yang sering keluar itu kosinus hiperbolik, sinus hiperbolik, tangen hiperbolik. Adapun fungsi sinus hiperbolik ya, itu adalah notasinya sin hx, atau boleh juga ditulis e pangkat x dikurangi dengan e pangkat min x per 2. Adapun yang tan hiperbolik x itu kan sama aja ya, kalau tan itu sin cos. Maka tan hiperbolik x boleh kita ganti dengan seperti ini. E pangkat x min e pangkat min x per e pangkat x plus e pangkat minus. Oke. Kalau misalkan kita jumlahkan antara cos kuadrat x dengan, enggak dijumlahkan, dikurangkan ya. Bentar. Saya cek dulu. Oke. Jadi ada sebuah persamaan kalau misalkan cos hiperbolik x min sin hiperbolik kuadrat x itu sama dengan 1. Kita coba buktikan. Cos hiperbolik kuadrat x itu kan e pangkat x. Nanti ini bisa menjadi ini ya, identitas hiperbolik ya. Dengan e pangkat x min e pangkat min x per 2 sama dengan, oke ini berapa, benar sama dengan 1. E pangkat x dikurangi e pangkat x 0. E pangkat negatif e pangkat min x, oh nggak salah. Wait. E pangkat x dikurangi e pangkat min x. Oke, ini kuadrat ya. Belum saya kuadratkan.
Ini kan gini nih. Ini kuadrat, ini ya kan? Yang atas dulu kita kuadratkan. E pangkat 2x dikurangin 2e pangkat x kali e pangkat min x ditambah dengan e pangkat min x min 2x per 2 dikurangin dengan sekarang yang sampingnya dalam kurung e pangkat 2x min 2e pangkat x. Bentar. Yang kosinus plus ya harusnya ya, bukan minus. Oke, yang kosinus plus, yang sinus minus. Jadi tadi di sini plus semua. Plus. Ini minus. E pangkat min x. Plus E pangkat min 2x. Dibagi dengan 4. Sekarang kita selesaikan. Kita cuma sudah mau bukti aja sih. Itu sama dengan 1 tuh. Oke. Kalian fokus dulu yang ini. E pangkat x dikali E pangkat min x itu sama dengan 0. Kenapa? Karena x kurangi x kan 0 ya. Bukan 0, 1. Jadi ini penulisannya gini nih. Sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi penulisan terbarunya adalah E pangkat 2x plus 2 kali 1 ditambah E pangkat min 2x dikurangin dengan ini ke sini ya. Min E pangkat 2x ini ke sini plus 2 kali 1 ya. Ini ke sini minus E pangkat min 2x dibagi dengan 4. Kan ya? Ada yang bisa kita kurangkan? Ada. Pertama, E pangkat 2x dengan E pangkat 2x habis. Lalu 2 tambah 2, 4. Plus E pangkat 2x dikurangin dengan E pangkat minus 2x itu 0. Jadi sisa 4/4 sama. Dan terbukti sama. Jadi boleh nanti kalau misalkan kita ganti seperti ini nggak apa-apa. Nanti kepakai di bawah kok. Oke. Oke ya. Kalau cos hiperbolik x ditambah dengan sin hiperbolik x, hasilnya ada E pangkat x ya. Ini sebentar, ini saya ini dulu. Yang pertama ya, cos hiperbolik x plus sin hiperbolik x adalah E pangkat x. Kalau mereka berdua dikurangkan, jadi cos hiperbolik x dikurangi sin hiperbolik x, hasilnya E pangkat negatif x. Lalu yang ketiga, sin hiperbolik kuadrat x dikurangin cos hiperbolik x kuadrat x sama dengan 1. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka dapat hubungan 1 min tan hiperbolik kuadrat x sama dengan sekan hiperbolik kuadrat x. Yang nomor 4, kotangan kuadrat x dikurangin 1 sama dengan kosekan hiperbolik kuadrat x. Cara mendapatkannya ini, oke ya, yang ini dari persamaan ini bisa kita dapatkan yang nomor 3 dan nomor 4. Caranya ya, masing-masing nilai dibagi dengan pertama ya, bagi dengan sin hiperbolik kuadrat dengan x ya, min cos hiperbolik kuadrat x bagi cos, kalau dibagi sin maka dibagi sin semua. Sin hiperbolik kuadrat x, sin hiperbolik kuadrat x. Dan yang kedua, masing-masing nilai dibagi dengan cos hiperbolik kuadrat x.
Jadi kalian coba sendiri, bener nggak hasilnya yang nomor 3 dulu. Satu per cos hiperbolik. Oke. Itu untuk fungsi hiperbolik. Nah, turunannya, sebagaimana trigonometri ya, kalau cos turunannya adalah sin, kalau sin turunannya adalah cos. Sin, kalau trigonometri, sin turunannya ini ya, min cos x. Cuman kalau di hiperbolik, turunan dari sin adalah cos hiperbolik x. Oke, jadi seperti ini. Kalau kalian mau analisa benar atau enggak sih hasilnya sin pangkat sin hiperbolik x. Jadi gini, pada fungsi hiperbolik, kalian boleh langsung tuliskan turunan dari cos hiperbolik x adalah ini. Cuman langkahnya seperti apa? Kita kembalikan dulu, cos hiperbolik itu kan boleh ditulis menjadi seperti ini ya. Nah, turunan dari ini kan stepnya nanti kalian coba dengan U per V ya. U per V itu adalah U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Dapatlah ini. Ternyata nilai ini itu sama dengan sin hiperbolik X. Ya, itu sama. Tangan juga sama ya. Nanti langsung aja secant hiperbolik kuadrat X. Yang kotangan secant sama kosekan nggak perlu saya keluarkan. Ini untuk grafik hiperbolik, fungsi hiperbolik cos-nya ya. Jadi di situ kita perhatikan ternyata kosinus hiperbolik itu ketika diturunkan dia mengalami kemonotonan. Ketika x-nya lebih besar dari 0 itu naik, ketika kurang dari 0 itu turun. Ketika diturunkan 2 kali ternyata dia positif hasilnya atau lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 maka dia selalu cekung ke ketika dimasukin angka 0 hasilnya 1, benar ya. Ketika x-nya dimasukin 0 dia y-nya 1. Ini kalau sin hiperbolik x sama ya. Bentukannya seperti ini. Oke, di sini cos hiperbolik x ini tidak memiliki inverse awalnya. Tapi kalau kita batasi lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 0 atau dari 0 baru ada. Nah, kalau sin hiperbolik x dia punya inverse tanpa perlu kita batasi. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Tentukan turunan dari tan hiperbolik Ux. Ingat ya tadi, turunan dari tan hiperbolik Ux adalah secant kuadrat Ux dikali U aksen. Ingat ya. U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat plus 1. U aksennya apa? 2X. Jadi boleh 2X secant kuadrat dalam kurung X kuadrat plus 1. Nanti kalau kalian mau coba-coba seperti ini ya. Oke. Ada lagi nggak yang saya sampaikan? Masing-masing, oke. Ini tambahan aja buat wawasan ya, inverse masing-masing hiperboliknya. Nah, tadi sudah saya tulis belum sih? Belum ya. Oke, di sini tambahan aja. Jadi kalian bisa lihat di videonya. Bahwa inverse dari sinus hiperbolik X itu adalah ln logaritma natural dari X plus akar X kuadrat plus
Inverse dari cos hiperbolik X itu adalah ln dalam kurung X plus X kuadrat minus inverse tan hiperbolik setengah kali ln dalam kurung 1 plus X dibagi dengan 1. Bagaimana cara dapat seperti ini? Ingat ya, tadi kan sin hiperbolik itu adalah E pangkat X dikurangin E pangkat min X dibagi 2 kan ya? Oke. Dengan di maka Y-nya nanti di pindah-pindah menjadi hasilnya adalah yang ln. Saya coba dulu untuk yang sebentar. Tadi yang ada inverse-nya yang apa? Yang cos ya. Oke, kita coba yang cos aja. Ini buat wawasan aja ya. Ingat tadi, kalau misalkan cos hiperbolik X itu adalah E pangkat X plus E per 2. Ya. Itu sama dengan Y. Maka nanti sama aja X itu adalah cos hiperbolik inverse dari Y. Oke. Kalian perhatikan yang ini, Y-nya sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2. 2-nya pindah ruas ya, jadi 2Y sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X. Kan kalau inverse kita maunya dia X sama dengan ya, sedangkan ini X masih di atas. Nah, ini caranya masing-masing ruas kita kalikan dengan E pangkat X. E pangkat X. Jadi 2Y pangkat kali E pangkat X sama dengan E pangkat X kali E pangkat X tambah E pangkat X. Oke. Lalu, ini kita kotak-atik ya. Kita satukan ruas. E pangkat X adalah E pangkat 2X. Ini pindah ruas ke kiri ya, jadi negatif 2Y E pangkat X. E pangkat X dikurangi E pangkat X sama dengan 1. Ini awal. Ini merupakan persamaan kuadrat. Misalkan E pangkat X-nya saya misalkan sebagai apa ya? Sebagai S. Maka kan ini jadi X kuadrat min 2YS plus 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan rumus ABC ya. Rumus ABC itu yang ini. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi dengan 2. Oke, sekarang kita lihat. Jadi, EX1 dan EX2 min B, min B, B-nya di sini adalah 2Y, min kali min 2Y adalah 2Y, plus minus akar B kuadrat berarti kan 4Y kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 1 min 4 bagi dengan 2 kali 1 itu 2. Nah ini nanti dapat 2 sama 2 habis ya, sisa Y plus minus akar
Oke, oh, sebelumnya 4 kita keluarkan dulu. 2y plus minus 2 dalam akar y kuadrat minus 4. 2. Oke. Kalau masing-masing nilai kita bagi 2 jadi y plus minus akar y kuadrat min. Tapi ingat, kalau kosinus itu x-nya harus lebih besar dari 0 ya. Jadi hasilnya adalah y plus akar y kuadrat minus 4. Y pangkat x-nya. Tapi kan yang mau kita cari itu bukan kalau inverse, bukan e pangkat x ya, tapi x-nya aja. Nah, kalian perhatikan, biar e pangkat x itu jadi x aja, maka masing-masing ruas kita jadikan dia logaritma natural ya. Jadi, ln e pangkat x, ln y plus y kuadrat. Ln e pangkat x itu adalah x, kan ya? Nah, inilah alasan kenapa nanti kok inverse dari cos hiperbolik itu seperti ini. Yang lainnya juga sama ya, simple. Kenapa kok inverse dari sin itu? Kenapa kok inverse dari tan seperti ini? Nanti juga ya jarang keluar lah kalau untuk inverse. Karena penting kalian paham fungsi hiperboliknya. Oke, ini terakhir untuk inverse hiperbolik. Nampaknya cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya kasih waktu pencermatan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan sampaikan atau ditanyakan. Kalau kita sudah cukupkan ya silakan, belum cukup ya. Mungkin cukup kali, Pak.